Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam satu hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda? Menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama tahsin 1 dan kedua tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita
belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semua. Insya Allah untuk kelasnya akan segera kita mulai ya. Nah, sebelum kita mulai, untuk suara kami apakah sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, insya Allah. Baik, sudah ada dan sudah jelas ya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semua, karena pada pagi hari ini sudah tepatnya di jam 8 pagi. Insya Allah untuk kajiannya akan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya serta hidayahnya kita dapat bertemu kembali di kajian kelas akbar spesial di bulan suci Ramadan pada pagi hari ini, khususnya jadwal daurah tajwid ya Bapak Ibu semua. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, selamat pagi dan juga apa kabar nih Bapak Ibu semua untuk pada pagi hari ini? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan juga tetap semangat ya. Tepatnya di hari ini kita sudah memasuki hari ke-6 untuk bersaum ya. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kuat hingga nanti berbuka ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu semua, insya Allah ini untuk partisipannya akan terus bertambah. Dan tentunya yang hadir pada pagi hari ini tidak hanya dari wilayah Bandung saja, tapi juga ada dari luar kota Bandung ya. Kalau dilihat dari kolom komentarnya, di sini ada Ibu Rini dari Depok, lalu ada Kak Fatir dari Sukabumi, Masya Allah, dan juga ada Ibu Nia dari NTB ya. Wah,
Ini jauh-jauh sekali untuk wilayahnya. Barangkali Bapak Ibu juga boleh melampirkan nama beserta domisilinya dari mana nih ya? Boleh nih langsung dicatat aja di kolom komentarnya. Baik, Masya Allah ya. Sudah semakin bertambah nih untuk partisipannya. Dan juga jangan lupa untuk linknya ini boleh di-sharekan kepada yang lainnya ya Bapak Ibu semua. Karena programnya ini gratis. Oke, baik Bapak Ibu semua. Ada yang tahu untuk materi kajian pada pagi hari ini kira-kira bertemakan apa nih Bapak Ibu semua, ada yang tahu? Ini untuk huruf Al-Quran. Iya, Tidak. betul sekali Kak Fatir ya, Masya Allah. Di sini insya Allah kita akan dibersamai oleh salah satu asatid dari tim kami, dari tim Sobat Ngaji, yaitu ada Ustadz Aziz ya, Bapak Ibu semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa. Alhamdulillah Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz kabarnya untuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Teh. Teh Syifa gimana kabarnya? Alhamdulillah Pagi-pagi sudah sehat di juga kantor. nih. Masya Allah. Iya nih Pak Ustadz ya. Kabarnya juga sehat juga nih Pak Ustadz. Dan tentunya juga semangat ya Pak Ustadz untuk membersamai Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, mangga nih nanti akan kita sama-sama menyimak bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan mari kita membacakan basmalah sebelumnya ya, untuk diberikan kelancaran semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Syifa serahkan kepada Ustadz Aziz. Silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hamdan liman arsala khairu mursalin li khairi ummatin bi khairil milali fa afdhalus salati wassalami ala Muhammadin saffatil anami. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Addibu auladakum ala thalathi khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa qiraatil Qur'an. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu sekalian rahimakumullah. Nah, seperti biasa kalau dengan saya sebelum mulai boleh di absen dulu nih. Udah ada yang dari Makassar, dari mana lagi silakan ibu sekalian. Kita absen terlebih dahulu. Namanya siapa dan asalnya dari mana? Dari Madiun. Alhamdulillah, barakallahu fikum sudah hadir. Dari Bandung. Dari mana lagi? Dari mana lagi? Silakan coba di chat di kolom komentar. Balikpapan. Mana lagi? Bogor, Bukit Tinggi, Cikutra, Bandung, Aceh, Masya Allah. Luar biasa. Depok, mana lagi? Mana lagi? Bogor, Alhamdulillah. Medan, NTB, Masya Allah, jauh-jauh ya, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatukan kita kelak di surganya Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, ini terlihat ya udah sekalian, antusias dari para peserta Sobat Ngaji dimanapun berada selalu dalam semangat yang luar biasa, menggebu-gebu meskipun pagi-pagi. Masya Allah, kalau di Bandung ini lagi dingin banget ya bunda sekalian. Semalam yang biasa kami agak gerah sedikit, Masya Allah dingin banget, tapi dari subuh, wah luar biasa. Yang namanya udara itu sedang sangat-sangat apa ya, sedang sangat-sangat mencekam. Nah, kalau mencekam enggak ya, mencekam tuh ibarat seperti yang gimana gitu, tapi tidak. Dalam artian seperti ini ya bunda sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua kemudahan dalam pembelajaran, masih memberikan kepada kita semua hal-hal yang Masya Allah ya, sampai detik ini kita bisa belajar bersama, luar biasa. Maka inilah yang harus kita apa namanya ya, yang harus kita rawat, karena Masya Allah sudah banyak sekali yang apa ya, mungkin tetangga kita atau kerabat kita, bahkan keluarga kita di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala tidak pertemukan. Dalam artian wafat kemarin-kemarin, Masya Allah itu sangat-sangat
menyayat hati, tapi kita oleh Allah Ta'ala diberikan kesempatan, kita maksimalkan. Salah satunya alhamdulillah ayah bunda sekalian sudah bergabung dengan program kelas akbar tapi versi Ramadan, yang mana 4 kali dalam setiap hari di Sobat Ngaji. Barakallahu fikum atas antusiasnya. Saya selaku tim dengan yang lainnya ya, melihat bahwasanya Masya Allah peserta dari subuh, pagi, siang, bahkan sore ketika ngabuburit pun selalu stay. Maka insya Allah nanti sesuai dengan yang sudah diinformasikan kepada ibu sekalian, kami akan beri penghargaan kepada para peserta yang mana selalu antusias dan istiqomah mengikuti program-program kami. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan itu kepada kita semua. Amin ya mujibas sairin. Baik, Masya Allah. Seperti biasa, kalau dengan saya, wah katanya pusing Ustaz, gak sama Ustaz Aziz, bahasa Arab. Enggak ya sekalian ya. Tenang, insya Allah. Kita permudah pembelajarannya. Kita akan membahas mengenai apa tadi judulnya ya bunda sekalian? DNA huruf Al-Quran. DNA huruf Al-Quran. Al-Quran. Nah, oke. Berbicara mengenai DNA. Nah, berbicara mengenai DNA, kira-kira apa yang terlintas dengan kata-kata DNA dari ibu sekalian? Apa kira-kira? Coba di open mikrofonnya silakan. DNA itu apa? Kira-kira Darah biasanya? Darah mungkin. Gimana? Darah. Yang lainnya coba, belum ada bersuara lagi nih ibu sekalian atau bapak-bapak yang lainnya. Gen. DNA itu apa DNA? Gen. Hubungan. Genetik. Oke. Gen Ustaz. Oke, gen ya. Oke, berbicara mengenai gen. Nah, di Indonesia sendiri yang sekarang lagi ramai diomongin itu adalah Gen Z. Ya, Gen Z atau gen orang-orang yang lahir awalnya tuh kalau nggak salah tahun 99 apa 98 ya, 98 sampai tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, ada Gen Z, ada Gen Alpha, ada Gen Milenial, ada Gen X, ada Boomer, Baby Boomer dan lain-lain. Itu kan gen. Berarti mereka lahir di tahun itu. Nah, tapi yang kita bahas di DNA di sini bukan itu. DNA itu adalah karakteristik. Karakteristik dari apa? Dari huruf yang ada di Al-Quran. Berbicara huruf yang ada di Al-Quran, tentunya hurufnya berbahasa apa? Berbahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia. Maka kita akan bahas mengenai DNA atau karakteristik atau sifat yang ada di dalam bahasa Arab. Siap ya bunda sekalian? Siap ya? Siap. Bismillah. Siap Ustaz. Oke. Nah, ibu sekalian rahmatullah. Kemarin bukan kemarin ya, kemarin lusa sebenarnya. Kemarin lusa sama saya membahas mengenai makhraj atau tata letak. Sekarang kita karakteristiknya. Nah, karakteristik yang ada di dalam huruf bismillah. Oke. Bisa diperhatikan ibu sekalian, terlihat ya. Nah, namun sebelum dimulai ibu sekalian, kita coba biar dapat barokah dari matannya Al-Jazariyah ini atau Ibnu Al-Jazari, kita baca sama-sama dulu. Saya 1 kali, dilanjut ayah bunda 1 kali. Bisa? Dan cara baca matan itu enggak pakai ikhfa, enggak pakai iqlab. Jadi semuanya diidharkan. Bisa ya? Yuk. Kita biar dapat pengalaman membaca matan. Nah, insyaallah. Ayo. Bismillah. Saya terlebih dahulu. Yang ini ya. Babus sifat. Bismillah. Sifatuha jahrun wa rikhbun mustafil. Silahkan. Munfatihun musmatatun wa dhiddaqul. Munfatihun musmatatun wa dhiddaqul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat.
Nah, agak sulit ya, agak sulit ya. Agak Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, saya Tulisannya gedein. kecil Ustadz. Nah, Oke, gedein. saya gedein. Siap. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Syadiduha bakat. Wa baina rikhwin wa syadidi lin umar. Wa sab'u alwin khussadatin qid hasar. Masya Allah, nggak apa-apa ya. Agak kesana kemari nggak apa-apa, yang penting kita membacanya. Bismillah. Lanjut. Wasadun dodun ta'un dha'un mutbaqah. Silakan. Nah, ini 4 huruf sodun do'un ta'un dho'un. Lanjut. Wa farwa min lubil huruful mudlaqah. Mudlaqah. Safiruha sadun wa zayun sinu. Qalqalatun qutubu jadin walinu. Wawun wa ya'un sakana wan fataha. Qablahuma wal inhirafu suhiha. Fil lami warwa wa bi takririn ju'il. Ju'il alif afashishinu danistatil. Nah, ini dodanis pakai nun ke bawah. Danistatil. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ayo bunda sekalian, masya Allah ya. Nah, seru ya, baca matan seru. Seru Ustaz. Oh, insya Allah. Apalagi kalau kita ngerti artinya, insya Allah. Jadi kita akan bahas sama-sama ya bunda sekalian. Sekarang adalah DNA dari huruf. Nah, DNA dari huruf atau karakter yang ada dalam huruf-huruf Al-Quran. Baik, kita baca bismillah. Oke, sebentar. Sifatu hajah. Yuk, kita mulai ya bunda sekalian. Pembahasan yang pertama adalah babus sifat. Sifat, gitu ya. Berbicara mengenai sifat ya bunda sekalian, memang tak jauh dari yang namanya apa? Tadi karakter, lalu ciri khas, lalu pembeda. Kita punya anak, misalkan ya. Kita punya anak, ada yang anaknya cerewet misalkan, ada yang pendiam, ada yang anaknya lincah, ada yang anaknya cenderung enggak lincah. Nah, dalam artian nyantai gitu ya. Ada yang anaknya rajin banget, ada yang anaknya rajin banget tidurnya, ada gitu ya. Pasti beda-beda. Itu namanya sifat atau karakter. Nah, kalau dalam manusia itu bisa diubah gitu ya. Itu bisa diubah. Lalu pertanyaannya, apakah huruf-huruf dalam bahasa Arab itu bisa diubah? Sifat-sifatnya kita akan bahas bersama-sama. Oke, bunda sekalian, di sini babus sifat. Sifat itu tadi pembeda atau apa ya? Karakter. Nah, kenapa kita sebut seperti itu? Karena dalam bahasa Arab huruf-hurufnya itu banyak yang sama dari segi makhraj, itu sama, banyak banget. Nah, tapi yang membedakan mereka itu adalah
sifat. Nah, ketika ada sifat ini maka gini, ada sifat ini maka gini. Sebelum dilanjutkan lebih jauh ya Bunda sekalian, jadi sifat itu di dalam bahasa Arab huruf gitu ya. Nah, ketika baca Quran ada dua. Ada dua. Sebentar. Ada dua. Yang pertama sifat itu ada namanya sifat lazimah. Sifat lazimah. Yang kedua sifatnya adalah sifat aridah. Aridah. Yang pertama sifat lazimah, kedua sifat aridah. Lalu pertanyaannya, mal farqu bainahuma? Apa perbedaan dari keduanya? Ada sifat lazimah, ada sifat aridah. Nah, gitu ya. Kita jangan jauh-jauh, kita definisinya dulu kita luruskan. Sifat lazimah adalah sifat yang nempel pada huruf tersebut. Tok, dah gitu aja. Jadi sifat yang nempel. Contoh, kalau kita, ini berarti kita tulis di sini menempel. Nah, gitu ya. Menempel. Sifat yang menempel pada huruf tersebut. Sifat hams dari huruf ha, hi, hu, bah itu nggak bisa dipisahkan karena dia pasti nempel bawaan dari huruf tersebut. Jadi bisa disebutkan sifat lazimah itu sifat yang menempel atau sifat bawaan. Nah, jadi boleh ditambahin di sini bawaan. Sedangkan sifat aridah, yang namanya arid itu baru atau sementara. Nah, berarti dia bukan sifat bawaan, tapi sifat yang datang pada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau didefinisikan berarti bisa menggunakan kata sifat sementara, boleh. Nah, sifat yang sementara boleh. Atau sifat yang sewaktu-waktu boleh. Nah, gitu ya. Sewaktu-waktu. Jadi dua definisinya ini. Dia adalah sifat yang sementara atau sifat yang sewaktu-waktu. Nah, kita akan belajar yang mana nanti kita lihat di matannya. Namun yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau sifat yang lazimah, nah kita ini ya, sifat lazimah. Tadi yang sifat yang lazimah itu dibagi dua. Ada yang punya lawan, kalau bahasa Arabnya lahu lidun. Nah, bukan lahu, laha. Laha lidun gini. Nah, berarti ini punya lawan. Ada yang laisa laha lidun. Laisa laha lidun. Tidak punya lawan. Berarti di sini tidak. Nah, tidak punya lawan. Lalu yang akan kita bahas di mana nanti kita baca sama-sama. Sifat lazimah itu ada dua, ada yang laha lidun atau punya lawan, sama yang laisa laha lidun, tidak punya lawan. Yang kita bahas di sini adalah sebenarnya yang lahu lidun sama laha lidun saja. Kalau di dalam matan Jazari itu ini aja yang dibahas. Lalu saat yang keduanya gimana sifat aridah ini? Apakah dibahas? Dibahas, tapi di matan yang lain yaitu matan Tuhfatul Atfal. Nah, makanya di matan Tuhfatul Atfal itu salah satu matan yang melengkapi. Nah, jadi kalau para masyayikh, para guru itu menjelaskan bahwasanya kalau mau belajar itu pertama Muqaddimah Ibnu Jazari dulu yang kita akan bahas sekarang. Setelah itu dilengkapi dengan matan Tuhfatul Atfal. Nah, gitu ya, kalau para ulama menyarankannya seperti itu kalau mau belajar. Nah, maka kita juga mengikutinya gitu ya. Kita mengikutinya muqaddimahnya dulu baru nanti pelengkapannya atau matan Tuhfatul Atfalnya.
Dan kalau matan Tuhfatul Atfal, alhamdulillah sobat ngaji sudah ada Ibunda sekalian seriesnya. Nah, dan yang mengisinya juga saya, alhamdulillah di YouTube-nya dicari saja Bedah Tuhfatul Atfal, saya bahas permatan gitu ya. Nah, oke. Lalu Ibunda sekalian hukumullah. Nah, ini selesai. Sifat lazimah atau sifat bawaan yang menempel, sifat aridah sementara sewaktu-waktu. Yang lazimah itu ada dua, lahal didun dan laisa lahal didun. Sekarang kita bahas sifat yang kedua tadi, yaitu sifat aridah. Nah, sifat aridah itu apa aja isinya? Kalau kita jumlahkan Ibu sekalian, sifat aridah itu ada 11. Banyak banget. Ada 11. Mau kita tulis? Kita tulis aja untuk pengetahuan kita ya. Yang pertama, sifat yang aridah itu adalah harokat. Harokat. Berarti fathah, kasroh, dhammah itu adalah sifat yang tidak menempel pada huruf. Setuju? Setuju. Dia datang sewaktu-waktu. Dalam artian ketika ada harokat fathah baru dibaca a. Ketika harokat dhammah u. Ketika harokat kasroh i. Seperti itu. Itu harokat. Yang kedua, sifat aridah itu adanya sukun. Sukun. Sukun tidak datang selalu. Dia datang aridah. Kadang-kadang gitu ya. Sewaktu-waktu. Yang kedua. Yang ketiga. Itu adalah saktah. Saket atau saktah. Bacaan saktah. Nah, itu tidak datang selalu. Nah, gitu. Makanya kalau Bunda sekalian belajar riwayat qiraah lain, itu bahkan ada yang saktahnya itu beda, ada gitu ya. Nah, salah satunya di Imam Syu'bah itu tidak menggunakan saktah-saktah yang di Imam Hafs. Waqila man roko kan gitu kalau di kita di Hafs. Kalau di Imam Syu'bah enggak, waqila maroko seperti itu. Jadi ada beberapa saktah yang beda. Nah, saktah ini dia datangnya sewaktu-waktu, tidak selalu datang seperti itu. Keempat, izhar. Nah, izhar gitu ya. Dibaca izhar man amana itu sewaktu-waktu, tidak selalu huruf itu dibaca izhar. Ada kalanya baca, ada kalanya tidak. Izhar. Yang kelima, idgham. Idgham. Nah, sama. Idgham pun banyak. Ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah dan lain-lain. Mutajanisain, mutaba'idin, mutaqaribain, mutamathilain. Nah, Masya Allah banyak sebenarnya nama idgham itu. Ada idgham naqis, idgham kamil, akbar, shogir. Nah, Masya Allah ya. Sip. Yang keenam, iqlab. Nah, iqlab pun datangnya sewaktu-waktu. 7. Yang ketujuh adalah ikhfa. Yang kedelapan, tafkhim. Nah, tafkhim juga sama. Huruf ro itu tidak melulu dibaca tafkhim. Atau huruf lam kadang-kadang dibaca tafkhim atau tarqiq. Makanya nomor 9-nya itu tarqiq. Nah, tarqiq. Lalu nomor 10-nya itu adalah kalau bahasa Arab itu qasr. Qasr itu apa? Mad. 2 harokat. Mad 2 harokat. Yang 10, yang 11. Nah, kita tulisnya di sini aja. Nomor 11 itu adalah mad. Nah, lalu kok ada qasr, ada mad. Mad itu berarti mad yang berapa? 4 sampai 6 harokat. Nah, begitu ya benar sekalian ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang aridah itu banyak. Ada 11. Nah, Masya Allah. Yang pertama adalah harokat, kedua adalah sukun, ketiga adalah sakt atau sakta, keempat izhar,
kelima idgham, keenam iqlab, ketujuh ikhfa, kedelapan tafkhim, kesembilan tarqiq, kesepuluh qasr, dan kesebelasnya adalah mad. Berarti 4 sampai 6 harokat. Ini semua sifat yang datangnya itu sewaktu-waktu. Nggak mungkin kita baca Al-Quran semuanya berharokat terus. Kadang-kadang ada sukunnya. Begitu juga nggak mungkin baca Quran semuanya sukun terus. Gimana cara bacanya? Sukun terus. Misalkan alam, alif, lam, mim, alama. Baca sukun semuanya gimana? Nggak bisa gitu ya. Harus ada harakat. Jadi keduanya itu adalah sifat aridoh atau yang datang sewaktu-waktu. Begitu juga dengan sakt atau saktah. Kalau kita bacanya saktah terus setiap huruf, capek, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa baca kayak gitu, susah. Saktah terus. Atau idhar terus. Bisa? Bisa kadang-kadang. Tapi pasti ada ilghamnya, ada iqlab, ada ikhfanya. Nah, maka tafkhim dan tarqiq juga seperti itu. Kadang dia ada, kadang tidak. Begitu juga mad, enggak selalu 2 harokat. Ada kalanya 4 sampai 6 harokat. Nah, itulah yang dinamakan dengan sifat aridoh atau sifat yang datangnya itu sewaktu-waktu. Bisa dipahami Bunda sekalian ya? Bisa dipahami ya? Dan sudah dicatat insya Allah? Sudah dicatat karena nggak akan saya tampilkan lagi. Langsung mencatat ya, atau enggak kalau enggak keburu mencatat silakan lihat rekaman ulangnya aja insya Allah. Oke, ayo Bunda sekalian, sekarang kita lanjutkan di matannya. Nah, tadi sudah beres definisi sifat, sudah sifatnya ada 2 yaitu sifat lazimah dan sifat aridoh. Sifat lazimah ada 2, laha lidun yang punya lawan dan laisa laha lidun yang tidak punya lawan. Sifat aridoh ada 11, banyak banget tadi kalau kita sebutkan lagi lumayan waktunya. Jadi kita langsung ke matannya. Bismillah. Tadi kita sudah baca sama-sama sifatuha jahrun wa rikhbun mustafil munfatihun musmatatun wa diddaqul. Sifat huruf ada jahar. Nah, coba kita tulis. Pertama adalah jahar. Rikhwun berarti rohwah atau ya, rikhwah boleh. Mustafil berarti istifal. Munfatihun berarti infitah. Musmatatun berarti ismat. Wa didda. Nah, didda itu lawannya. Nah, lawannya. Kul, katakanlah oleh kamu. Oke, kita bahas lawannya dulu sekarang. Nah, dari 5 ini lawannya apa saja? Jahar, dia punya lawan. Lawannya adalah hams. Rohwah, dia punya lawan. Namanya syiddah. Istifal, dia punya lawan, namanya isti'la. Lalu infitah, dia punya lawan, namanya itobako. Nah, ismat, dia punya lawan, namanya apa? Idlako. Nah, jadi ini jahar punya lawan hams, rohwah punya lawan syiddah, istifal punya lawan isti'ala, infitah punya lawan itobak, idlak punya lawan ismat. Pusing nama-namanya, bingung ini saya ngapalinnya gimana. Nggak usah bingung-bingung ya Bunda sekalian. Yang kita akan bahas adalah definisi dari setiap sifatnya. Kalau Bunda sekalian mau hafalkan lebih bagus, nanti lebih paham ketika belajar makhraj. Nah, gitu ya, dengan maksud-maksudnya seperti apa. Oke, kita mulai bahasan yang pertama. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Luar biasa. Al-Imam Ibnu Jazari menggunakan kata mahmus bukan hams. Nah, sama aja sebenarnya. Beda sighat saja. Tapi artinya sama. Yang dibaca hams itu ada fahathahu syakhsun sakat. Nah, jadi kalau kita artikan hams terkumpul,
Terkumpul dalam kata ini katanya. Mahmusuha fa ha tha ha shin kho sod sin kaf ta. Maka ayah bunda sekalian, kalau ayah bunda sekalian menemui berapa huruf berarti ini? 4 tambah 3, 7 tambah 3, 9 huruf. Nah, ada 9 huruf. Afan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Ya, saya ini remedial matematikanya ya bunda sekalian. Malum jarang hitung ya. 10. Nah, 10 huruf ini harus dibaca hams. Apa itu hams? Kita bahas sama-sama. Jadi hams itu artinya ya bunda sekalian gini. Nah, kita tuh kan punya suara masing-masing ya. Nah, ini saya sedang bersuara. Dalam artian berarti pita suara saya sedang bergetar. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Cek 1, 2, 3 itu namanya pita suara saya sedang dikeluarkan. Melalui rongga tenggorokan, melalui rongga mulut keluarlah suara. Kalau yang pertama, hams itu artinya berbisik. Artinya bisikan. Orang kalau berbisik gimana? Kira-kira, "Hai, kamu tahu nggak dia?" Gitu. Itu kan kedengeran ya. Itu bukan berbisik. Yang namanya berbisik berarti tidak terdengar oleh orang yang di depannya ataupun di belakangnya. Yang namanya berbisik berarti kan gitu ya. Nah, maka hams atau bisikan di sini maksudnya gimana sih? Kenapa digunakan kata hams atau bisikan? Ini merupakan teori atau pemilihan kata dari ulama yang sangat jenius. Jadi yang mencetuskan ilmu makharijul huruf. Kemarin lupa saya bahas. Yang mencetuskan ilmu makharijul huruf, sifatul huruf, ada satu imam yang luar biasa namanya Imam Ahmad Al-Farahidi. Imam Al-Farahidi, gitu aja simpelnya. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil, bukan Imam Ahmad. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau adalah ulama terkemuka yang jenius. Makanya oleh muridnya gitu ya, Imam Syibawih ya bunda sekalian. Kalau ya bunda sekalian belajar nahwu tuh udah nggak asing dengan nama Syibawih. Nah, itu ulama muridnya. Beliau itu muridnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, menggunakan istilah-istilah seperti ini. Yang pertama adalah hams. Nah, hams itu artinya bisikan. Bisikannya itu gimana? Berarti pita suara tidak bergetar yang pertama. Tidak bergetar yang pertama. Yang kedua, mengalir atau jaryanun nafs. Di kitab itu disebutkan jaryanun nafs, mengalir udara. Gitu ya. Udaranya mengalir. Jadi hams itu bisikan atau secara secara kita bacanya itu pita suaranya nggak bergetar. Nah, ini kan A, I, U bergetar pita suaranya dan udaranya nggak mengalir. Kalau saya ngomong nggak nggak gitu ya, tapi dia tidak mengalir. Maka yang mengalir udaranya itu ada 4. Ada 4. Ada 10 tadi hurufnya. Fa, hasahu, syakhsun, berarti kho, sod, sama sin kafta. Sin, kaf, kok gitu, bentar. Kaf sama ta. Nah, ini huruf-hurufnya berarti. Yang pertama ada huruf fa. Ya, huruf fa berarti harus di nafasnya keluar, udaranya keluar, dan pita suaranya tidak bergetar dibaca. Nah, ini semua kita bisa tahu ketika huruf tersebut tidak dikasih harokat, ada hamsnya berarti. Tangan kita, bunda sekalian, tangan kita letakkan di depan mulut. Fa, itu pasti ada udara yang mengalir. Kalau kita itu berarti nggak akan keluar suara dari pita suara. Itu maksudnya ya. Pita suara itu nggak bergetar. Begitu juga dengan huruf ha. Tidak bergetar, tidak ha, tapi enggak.
Nah, maka kalau dikasih harakat baru ketahuan ada udaranya. Ha, hi, hau, bah. Seperti itu. Tha seperti itu, ha seperti itu, shin, kho, sod, sin, kaf sama ta semuanya sama. Harus ada nafas yang mengalir atau pita suaranya tidak bergetar. Bisa dipahami ya Bunda sekalian ya? Bisa dipahami insya Allah. Seperti itu sifat yang pertama yaitu sifat hams. Sudah Nah, syahnya, berarti Ustaz? gimana Ibu? Sudah huruf syah ini apa, Ustaz? Oh ini nih huruf kho. Nah bisa dilihat di sini lagi ya. Fahatsahu syakhsun sakat. Nah nanti boleh di di SS boleh di screenshot ya. Maka selain huruf ini yang 10, berarti berapa sisanya Bunda sekalian? Sisa hurufnya kurang lebih ada 20. 20. Oh, berapa 20 berapa? Kebanyakan kalau 20. Berarti berapa? 15. Nah, dikurangi. Jumlah huruf hijaiyah ada berapa? Coba kita samakan. 28. 28. Oke. 18. 28 ada yang 29. Beda-beda versinya ya. Berarti sisanya 18 huruf atau 19 huruf itu dua-duanya masuk ke sifat lawannya. Tadi lawan dari hams adalah jahr. Nah, kalau jahr artinya apa? Berarti jelas, suaranya jelas dan tidak mengalirnya udara. Hurufnya apa? Huruf jim misalkan jajiju, enggak jahjiju, enggak, tapi jajiju. Itu namanya jahr. Jelas, pita suaranya terdengar gitu ya. Kalau hams tadi pita suaranya tidak terdengar dalam artian bergetar saja. Nah, tidak bergetar gitu. Seperti itu. Itu sifat yang pertama hams dan jahar. Bisa dipahami ya Bunda sekalian, gampang ya. Sifat pertama gampang. Lanjut. Rokhwa dan syiddah. Di sini ada Imam Jazari menggunakan bait syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Nah, sifat syiddah terkumpul dalam lafaz gitu maksudnya. Sifat syiddah terkumpul dalam lafaz. Apa lafaznya di sini? Ajid qatin bakat. Berarti ada hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Ah, gitu ya, keren ya, jadi hafal ya. Jadi hafal. Kita kalau menggunakan ini jadi hafal huruf-huruf syiddah. Keren. Sudah dibuatkan formula terbaik sama Al-Imam Ibnu Jazari. Makanya kalau hafal tuh keren nah, sekalian. Karena kita tahu huruf-hurufnya insyaallah. Syadidu halafdhu ajid kutin bakat. Dilingkarin Ustaz. Oke, nanti insyaallah ya kita bahas. Oke, kita bahas dulu. Syiddah. Syadiduha lafdhu ajid qatin bakat. Nah, berarti apa artinya syiddah? Syiddah itu diambil dari kata syadda yashuddu syiddatan. Nah, apa artinya? Arti dari syiddah itu sebenarnya kalau tadi kan bisikan ya hams, kalau ini artinya kuat. Nah, yang namanya kuat berarti tidak loyo, tidak lemes. Nah, kuat itu gimana? Kita coba lihat di hurufnya. Kalau secara istilah, nah, kuat tadi ya secara secara bahasa kuat, secara istilah berarti tertahannya. Sebentar. Ada suara tertahan. Nah, suara tertahan atau tertahannya suara. Tertahannya suara ketika sukun. Nah, gitu ya. Tertahannya suara ketika sukun. Contoh, tadi lafadznya apa saja? Ajid qatin bakat. Berarti hamzah, jim, lalu huruf dal, huruf qaf, to, Huruf qalqalah Pak Ustaz. Sebentar. Ini kaf tuh segitu mulu. Kaf sama ta. Nah, ini berarti hurufnya. Syadiduha lafdhu
Ajid, qatin, ya, baka. kof, ta. Ketika mereka sukun, ketika mereka sukun, contoh Hamzah. Nah, Hamzah kita sukunkan pakai huruf ba awalnya. Ba bertemu ini sukun. Berarti bacanya ba. Harus gitu. Harus kuat. Nah, itu maksudnya. Harus kuat. Jim. Baje. Baje. Nggak boleh baje atau baje, nggak bisa. Harus kuat hentakannya. Baje. Tinggal dikolkolahin. Baje. Nah, gitu. Huruf dal sama huruf dal juga seperti itu. Nah, huruf dal juga bade. Dadidu bade. Bade. Nah, kalau kita nggak pakai kol-kolah berarti bad. Harus gitu. Nggak boleh sampai bade. Nah, itu berarti kan mengalir ya suaranya. Kof sama bako. Nah, gitu. Kalau to berarti bot. Nah, itu namanya sifat syiddahnya. Bot. Tinggal di kol-kolahin bako. Nah, huruf ba bab. Babe. Nah, itu namanya syiddah. Huruf kaf bak. Nah, gitu ya. Huruf ta bat. Nah, gitu. Bisa dipahami ya benar sekalian ya. Itu namanya sifat syiddah. Ada di berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 2 huruf yaitu kaf dan ta. Isinya, nah ini kebanyakan huruf qalqalah. Ditambah 3. Berarti ada 8 huruf. Gitu ya. Kan huruf qalqalah baju di toko atau qaf atau bajim dal. Nah, tambahin 3 huruf. Hamzah, kaf dan juga huruf ta. Nah, seperti itu. Sip. Itu sifat syiddah. Lalu lawannya Tawasud. Nah, lawannya adalah rokhwah berarti. Nah, lawannya itu rokhwah. Berarti rokhwah itu sisa dari ajid qatin bakat ini. Nah, syadiduha, ibu sekalian kan itu tadi lawannya rokhwah. Rokhwah berarti sisa dari ini. Nah, rokhwah berarti sisa dari ajid qatin bakat. Apa hurufnya? Ha, bah. Ketika sukun ngalir suaranya. Lalu sa, bas. Nah, lalu huruf sin, bas. Itu ngalir suaranya. Berarti rokhwah itu sisa dari ajid qatin bakat seperti itu. Satu lagi ya benar sekalian. Ada bainiyah atau yang di antara huruf rokhwah dan huruf-huruf syiddah. Wa baina rikhmin wa syadidi lin umar. Jadi ada satu sifat di antara rokhwah dan syiddah namanya bisa bainiyah, bisa tawassut. Itu terkumpul dalam 5 kata. Gitu maksudnya. 5 katanya apa? Lin umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Gitu ya. La, nun, ain, mim, ro. Maka kalau kita baca dan kita perdalam ya sekalian maknanya. Maknanya ya. Yang ketiga berarti itu ada sifat namanya bainiyah atau tawassut. Bainiyah. Tawassut boleh atau bainiyah boleh. Bainiyah. Secara arti dia tawassut atau bainiyah itu kan di antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah sama syiddah. Nah, jadi rokhwah tadi artinya apa? Mengalirnya suara. Kalau syiddah itu suara, tertahannya suara. Maka keduanya ada di antaranya. Nah, di antaranya itu di sini ada namanya sifat tawassut. Gitu. Tawassut atau bainiyah. Nah, tawassut bainiyah itu berarti di antara sifat syiddah dan juga rokhwah. Berarti definisinya gimana berarti? Berarti definisinya gimana? Definisinya untuk yang tertahan suara dan mengalir suara di tengah-tengah. Gak boleh terlalu mengalir suaranya, gak boleh terlalu tertahan suaranya. Maksudnya seperti itu. Nah, maka
kita bisa mengambil satu kata yang mewakili keduanya, yaitu alirkan. Alirkan sedikit, dua kata, alirkan sedikit, gitu ya. Nah, maka tawasud atau baniyah itu artinya alirkan sedikit. Hurufnya apa saja? Hurufnya lin umar, lam, nun, ain, mim sama ro. Nah, gitu ya, ro kayak gini. Taunya gimana? Sama seperti syidah dan rokhwah, ini harus disukunkan. Nah, diberi sukun baru ketahuan. Ada satu sifat namanya tawassut lin umar. Kalau kita baca berarti kalau kita baca huruf lam, bal itu dia tidak mengalir dan tidak tertahan. Kalau huruf lam mengalir berarti kayak gini, bal itu mengalir kayak bah. Nah, tapi enggak boleh kayak gitu. Tapi dia enggak boleh juga tertahan. Huruf lam tertahan berarti bal enggak boleh. Jadi di antara keduanya, maka di tengah-tengahnya, makanya ini kata yang pas itu adalah alirkan sedikit. Bal nun, ban ain, ba mim. Nah, mim berarti bam, ro berarti baru. Nah, makanya termasuk yang biasanya terjadi kesalahan umum di dalam suratul Fatihah itu tidak mengindahkan yang namanya tawassut. An'amta, saya lafadznya di sini. Nah, an'amta. Ini yang tawassut mana saja? Pertama nun, kedua mim. Harus sama durasinya. Jangan sampai an'amta, amta harus sama. Nah, pertamanya an, keduanya am, itu harus sama. Amta, nggak boleh jomplang satu sama lain. Amta, nggak boleh. Harus semuanya sama, dialihkan sedikit. Amta, itulah yang namanya sifat tawassut loh. Dan itu pada hurufnya 5. Lam, nun, ain, mim sama ro. Sisanya berarti selain lam, nun, ain, mim, ro tadi lin umar, sisa dari tadi. Nah, ini syiddah berarti huruf rokhwah. Dah, seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat lagi di matan, tiga yang ini nih, mahmusuha, hams, syadiduha, syiddah, wa baina rikhwin wa syadid, tawassut, itu dalam 3 bait yang berbeda. Nah, makanya kenapa dibahas seperti itu, karena ini sangatlah penting ya sekalian ya. Karena ini sangatlah penting. Seperti itu. Oke, satu lagi yang terakhir sebelum jeda. Wasab'u alwin khussadugtin qid hasar. Nah, tadi ketika saya terakikan kepada ibu sekalian, di sini pada berbelit-belit mulutnya ya. Pas baca tuh ada yang gimana, Masya Allah, pengalaman baru insya Allah. Wasab'u alwin, ada 7 sab'ah itu kan 7. Alwin, yang tinggi. Apa yang tinggi? Isti'ala. Ini diambil dari kata akarnya. Berarti wasab'u alwin, sifat isti'ala sekarang. Sifat isti'ala itu ada 7 huruf gitu artinya. Ada 7 huruf. Apa saja hurufnya? Khussadugtin qid. Kha, sod, dod, ghain, dha, qaf, dan dha. Hasar. Yang mana dikumpulkan dalam kata khussadugtin qid. Hasar itu ringkas gitu ya. Nah, itu tidak usah diartikan. Khussadugtin qid. Maka ibu sekalian, ketika menghadapi khussadugtin qid seperti ini, lidah kita harus dinaikkan. Nah, oke, kita bahas. Berarti sifat selanjutnya itu adalah isti'ala. Isti'ala. Isti'ala itu apa? Berarti naiknya pangkal lidah. Nah, arti asalnya adalah naik. Namun secara istilah naiknya
pangkal lidah. Nah, gitu ya. Naiknya pangkal lidah. Lidah yang mana? Coba saya cari dulu di sini. Nah, saya cari dulu ya Bunda sekalian. Iya Ustadz, caranya gimana naikannya itu? Oke, sebentar. Sketch. Nah, ini karena bukan device saya. Nah, ini jadi saya harus cari dulu. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, Bunda sekalian, mulut itu ini. Nah, tapi ini ada coret-coretnya. Coba kita cari yang nggak ada coret-coretnya. Oh, sip dah, apa-apa. Kita cari dulu yang, nah ini. Nah, ini yang benar. Karena terkadang kalau kita lihat yang dua dimensi kurang gitu ya. Nah, perhatikan ya Bunda sekalian hakumullah. Jadi bagian mulut kita tuh kurang lebih seperti ini. Kenapa saya pakai 3D kayak gini? Karena saya nggak bisa ngeluarin bagian lidah saya. Jadi pakai ini aja ya. Oke. Nah, 3D model ini sangat-sangat berpengaruh ketika kita belajar makhraj. Nih ya Bunda sekalian, di mana sih? Yang mana? Yang ini. Perhatikan. Lidah kita tuh bagiannya kan ada 4. Depan, tengah, sisi, sama bagian paling pangkal belakang. Maka yang bagian paling pangkal belakang ini dia harus naikkan ke atas. Ke bagian mana? Ke bagian langit-langit sini. Nih. Nah, bisa dipahami ya Bunda sekalian ya. Jadi yang belakang tadi, yang belakang sebentar. Loh. Nah, sebentar Bunda sekalian. Yang belakang tadi itu harus dinaikkan ini ke atas. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada sab'u, ada 7. Nah, maka apa saja hurufnya? Khussodok tingkid. Itu pertama adalah huruf kha, sod, bod, ghain, to, qaf, sama huruf dha. Nah, ini hurufnya. Khussodok tingkid. Berarti huruf kha ketika kita baca harus tadi lidah yang bagian belakang tadi yang saya tunjukkan itu harus naik ke atas. Kha, kha, khi, khu, bakh, bakh. Nah, makanya tebel. Nah, istilah itu artinya naiknya pangkal lidah. Lalu huruf shad sama, apalagi huruf shad itu adalah termasuk huruf yang aqwal huruf. Maka bacanya so, si, su, bas, bas, bas. Nah, huruf dad, apalagi huruf dad. Dha, li, lu, bal. Dha, li, lu, bal. Huruf ghain sama. Ghagiru bal. Huruf ta, ti, tu, bat. Huruf qaf, qaqiqu, bat. Huruf dha, lu, bal. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang isti'ala atau yang naik. Kalau yang istifal, istifal berarti artinya turun. Gak usah naik. Berarti tidak naik atau terangkat. Gitu ya. Tidak naik atau terangkat pangkal lidah. Nah, berarti ini sisanya. Sisa dari kha, sod, dod, ghain, to, qaf sama dha. Huruf apa contohnya? Huruf jim. Jaji, jubaj. Nah, itu kan biasa aja, tipis jadinya. Nggak usah jaji, jubaj. Nah, itu susah baca kayak gitu. Jadi sudah ada DNA masing-masing ayah bunda sekalian seperti itu. Dan ini kalau ayah bunda sekalian bingung gitu ya, bingung bagaimana cara melatihnya. Nah, kalau di Sobat Ngaji ayah bunda sekalian, alhamdulillahnya kita punya pola gitu ya. Kita punya pola namanya metode Banaba. Setiap huruf, setiap sifat bisa kita latih
di dalamnya. Contoh misalkan tadi huruf sod, ada polanya, ada sona sosna sonuna sina sisna soini susnas sona sosna sonuna sina sisna soini susnas. Ada. Jadi secara tidak langsung melatih alam bawah sadar kita nantinya. Kalau kita baca setiap hari 3 kali aja misalkannya, itu lama-lama terasah. Apalagi dipelajari dengan detail sifatnya, latihannya dan lain-lain, itu akan menjadikan diri kita mudah dalam mengucapkan setiap makharijul hurufnya. Dan itu alhamdulillah di kelas makhraj sobat ngaji ada seperti Bunda sekalian. Oke, nah Bunda sekalian alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan seperti biasa, karena masih banyak materinya nih. Nah, masih ada berapa bait lagi ya? 1, 2, 3, 4 bait lagi. Insya Allah akan dilanjutkan setelah informasi dari tim kami, yaitu dari Teh Syifa. Kepada Teh Syifa kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Aziz untuk waktunya. Mohon izin untuk Bapak Ibu semua untuk menyampaikan beberapa informasi saja. Dan di sini Bapak Ibu semua pada pagi hari ini masih semangat? Mana nih suaranya, boleh nih di on kan untuk mikrofon. Siap, Masya Allah. Masya Allah ya. Ini untuk materinya juga sangat-sangat menarik yang tadinya kita belum tahu. Alhamdulillah sudah tahu ya untuk pembelajaran materinya. Baik. Nah, di sini untuk sobat ngaji, Bapak Ibu semua, barangkali ada yang baru pertama kali bergabung mengenai kelas tasinnya ya. Di sobat ngaji ini ada 2 ya. Yang pertama ada kelas tasin akbarnya. Khususnya di bulan suci Ramadan ini kami ada 4 rangkaian programnya, yaitu di setiap subuh jam 5 untuk one day one tartil. Juga nanti ada daurah tajwidnya di setiap pagi jam 8. Nanti kita sambung juga di jam 1 siang untuk jadwal tahfiz makomatnya ya. Bagi yang belum tahu makomat itu seperti apa, nanti bisa bergabung di jam 1 siang ya Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir rangkaian keempatnya yaitu di jam 4 sore untuk ngabuburit tasinnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ngabuburitnya di rumah aja, bisa ikutan bergabung kajian bersama kami ya, seperti itu ya. Insya Allah programnya gratis. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengisi absensi yang nanti akan kami bantu sampaikan di kolom komentarnya. Nanti di sana saat mengisi absensinya akan masuk ke link grup khusus Ramadan untuk mendapatkan fasilitas lainnya. Fasilitasnya apa aja Bapak Ibu semua? Nanti akan mendapatkan sertifikat PDF bagi peserta yang full aktif selalu hadir. Juga akan mendapatkan fasilitas rekaman YouTube-nya ya. Barusan tadi ada yang bertanya di kolom komentarnya, kira-kira dapat rekaman YouTube-nya enggak? Dapat ya. Asalkan dapat mengisi di formnya, nanti akan langsung masuk ke grup khususnya untuk dapetin fasilitas rekaman dan juga modulnya yang akan kami bantu berikan, seperti itu ya. Dan yang kedua ada kelas privatnya juga ya Bapak Ibu semua. Barangkali nanti setelah bulan Syawal nanti ingin ikut kelas privatnya juga boleh. Kami sediakan kelas tikrornya, kelas tikror ataupun ikro untuk belajar dari pemula mengenal huruf hijaiyahnya. Lalu yang kedua ada kelas tajwidnya juga, insya Allah di sana kita akan membedah beberapa macam tajwidnya, dan juga ada kelas makomat serta kelas talakinya juga ya. Insya Allah bermanfaat dan juga memudahkan buat Bapak Ibu semua untuk belajar bersama tim para asatid kami nih, Masya Allah ya. Dan juga terakhir ya Bapak Ibu semua juga dapat serta mendukung untuk keberlangsungan program dan perjuangan para pengajar, yaitu melalui donasi terbaiknya di nomor rekening Ustadz Adi Abdul yang sudah kami bantu lampirkan di running text yang ada di Ustadz Ari ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semua,
Nah, ini untuk informasi lengkapnya sudah kami bantu sampaikan terlampir di kolom komentarnya ya. Boleh nih dicek saja mengenai absensi, pendaftaran kelas privatnya, dan juga informasi rekening donasinya juga seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga diberikan kelancaran untuk sesi bulan suci Ramadan yang kemuliaan ini. Seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh nih. Boleh sekali mengenai apapun atau ada yang mau ditanyakan mengenai materi, boleh ya. Nanti kami hubungkan kepada Ustadz Ajis. Dilanjut dulu Teh. Oh iya, baik silakan Pak Ustadz. Sekian Oke. untuk informasi yang bisa kami bantu sampaikan. Akan kami bantu lanjutkan materinya. Kami alihkan lagi kepada Ustadz Ajis. Silakan Pak Ustadz. Oke, Masya Allah. Syukran jazilan Teh Syifa atas infonya ya. Oke, ya, Ibu Rahmatullah. Nah, ini di bawah ada running text ya, barangkali yang membutuhkan nomor rekening Ustaz Arya Abdullah boleh di sini aja nanti ya. Atau enggak ya di kolom chat ada, alhamdulillah. Oke, Ibu sekalian rahmatullah, sudah siap melanjutkan? Siap-siap. Nah, harus siap ya, Masya Allah, masih pagi-pagi. Meskipun kadang-kadang pagi-pagi itu enaknya kita istirahat setelah sahur gitu ya dan lain-lain, tapi Masya Allah, ibu sekalian memaksimalkan untuk pembelajaran. Barakallahu fikum. Oke, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu ibu sekalian. Nah, namun ini versi yang lebih runtutnya. Nah, ini ya versi yang lebih runtutnya. Jadi tidak dalam artian tidak saya coret-coret. Ini ada di modul makhraj. Nah, kayak tadi ya, jahar tertahannya nafas lawannya hams. Rakhwah mengarah suara lawannya syiddah. Lalu diantaranya ada tawassut. Nah, kita baru sampai tarkik atau istifal sama isti'ala. Berarti ada beberapa sifat lagi yang akan kita bahas. Nah, ini kalau ini ada di modulnya Sobat Ngaji, modul kelas makhraj seperti itu. Kita akan lanjutkan ya sekalian. Wasadun dodun ta'un dha'un mutbaqah. Nah, ini keren ini. Saya paling suka lafadznya yang ini. Wasadun dodun ta'un dha'un mutbaqah. Ada 4 huruf yang disebut di sini. Sod, bod, sebentar. Lalu huruf to dan huruf dho. 4 huruf ini terkumpul dalam mutbaqah, yaitu sifat yang itbaqah. Sifatnya itu itbaq. Apa itu sifat itbaqah? Ibu sekalian, kita bahas. Itbaq. Secara bahasa dia diambil dari kata tobako. Tobako ya tobaku. Itu artinya apa? Tertutup artinya itu. Nah, tertutup. Apa maksudnya tertutup? Kalau kita lihat dari segi dari segi definisi yang aslinya gitu ya. Ini kan secara bahasa. Kalau secara istilah, secara istilah itbaq itu adalah tertutup. Tertutup atau menyempit. Menyempitnya ruang di mulut. Ruang di mulut sebab terangkatnya lidah. Terangkatnya lidah. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya Bunda sekalian. Mana tadi? Kalau kita lihat di sini, maka gimana sih sifat itbaq itu ya? Kita perhatikan ya Bunda sekalian. Sifat itbaq itu gimana dan caranya gimana? Perhatikan lidah kita. Kan ini lidah bagian depan, tengah, belakang dan lain-lain. Nah, maka ya Bunda sekalian hukumullah, lidah yang ini nih. Ada Pak Chandra. Itu disempitkan ke atas ketika membunyikan 4 huruf tadi. Sod, bod, to, sama dho. Jadi lidah yang ini nih
semuanya, hampir semuanya, bahkan hampir semuanya, ingat tidak semuanya berarti hampir semuanya itu disempitkan ke atas sini. Nah, sehingga karena menyempitnya suara, karena kecilnya suara yang ada dalam mulut, jadi tebel banget. Nah, makanya cara membaca huruf-huruf itbaq itu harus di ke atas suaranya. Nah, 4 huruf. Tadi sod, bod, to, sama wo. 4 huruf ini kalau dibaca itu arahkan ke atas. Nah, suaranya arahkan ke atas. Gitu ya. Suaranya diarahkan ke atas. Ketika dibaca, nah, ketika dibaca huruf sod, misalkan kalau kita suaranya keluar, so, si, subas itu nggak dapat itbaqnya. Dapat itbaq itu kalau kita sempitkan suaranya ke atas. Namanya itbaq, menyempitnya ruangan dalam mulut sehingga suaranya cuman segini mungkin, kecil banget. Nah, maka dibacanya so, si, subas, jadi tebel. Huruf bod, dodi, lubal, tebel. Bo, boti, lubat, bo. Huruf bod, huruf do, dodi, lubal. Waman azlamu at'amahum. Kalau huruf do, waladhdallin. Kalau huruf sad, sirata, musaytirun, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, 4 huruf inilah yang suaranya harus diarahkan ke atas, gitu ya. Nah, harus diarahkan ke atas karena kalau tidak diarahkan ke atas maka dia tidak akan bunyi itbaq, seperti itu. Oke, Mulutnya nggak selesai perlu sampai itbaq. monyong ya Ustadz ya. Oke, nanti insya Allah ada sesi pertanyaan ya Pak ya. Nah, insya Allah nanti setelah ini ya. Oke, nah tadi beres itbaq. Berarti itbaq pun punya lawan. Ini ingat, ini masih yang koridor punya lawan. Itbaq itu punya lawan. Lawan dari itbaq adalah infitah. Infitah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih. Nah, infitah dia punya lawan namanya itbaq. Kalau itbaq itu lidah menempel ke langit-langit, kalau infitah itu lidah tidak menempel ke langit-langit. Jadi nggak usah ke atasin. Hurufnya apa? Berarti selain 4. Selain sod, dod, so, do, sama to. Berarti selain ini semua, itu pasti hurufnya tidak itbaq. Seperti itu simpelnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena waktu juga. Beres yang punya lawan. Yang punya lawan beres gitu ya. Nah, maka setelah itu gimana? Nah, setelah itu yang tidak punya lawan. Pertama ada sofir. Sofiru hasodun wa zayun sinun. Ada 3 huruf yaitu huruf sod, zay, dan juga huruf sin. Kalau sofir itu arti asalnya adalah sebenarnya apa ya? Kicauan atau desis. Kicauan atau desis. Nah, kalau secara secara istilahnya, sofir itu berarti desisan yang muncul gitu ya. Nah, desisan yang muncul sebelum huruf dibaca. Jadi ada desisannya dulu. Nah, sebelum hurufnya dibaca itu ada desisannya dulu. Ada 3 huruf. Sofiru hasodun wazayun sinun. 3 hurufnya. Maka kalau baca 3 huruf ini ya bunda sekalian, itu harus disofirkan, desis dulu baru bunyi. So, sa, za. Gak boleh langsung so, za, sa. Gak bisa. Harus ada desis dulu. So, za, sa. Inilah yang namanya dengan sifat sofir. Gitu simpelnya. Maka gak boleh kita langsung baca so, si, su, za, zi, zu, sa, si, su. Pasti ada desisan dulu. Sa, si, su, za, zi, zu, so, si, su. Ada s dulu baru ke harakatnya. Seperti itu.
Nah, makanya termasuk kesalahan kalau tidak disofirkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita persingkat aja. Qalqalatun qatabu jadin. Sifat selanjutnya adalah qalqalah. Qalqalah itu apa artinya? Ittirabus saut. Ittirabus saut sakin. Apa ya? Saya lupa. Ittirabu sauti harfis sakin fi makhrajihi. Nah, itu ada artinya memantulnya suara ketika sukun. Nah, di makhrajnya. Jadi ditambahin mantul di makhrajnya. Nah, mantul di makhrajnya. Enggak boleh di makhraj yang lain. Makanya termasuk kesalahan kalau huruf qaf, to, ba, jim, dal mantul bukan di makhrajnya. Biasanya di makhraj huruf hamzah, baqe, bate, babe, baje, bade. Nah, berarti itu masuk ke kesalahan. Menambahkan huruf jadinya. Nah, jadi kita harus pantulkan di makhrajnya. Huruf qaf, aqsal lisan, baqo. Huruf to, bato. Huruf ba, babe. Huruf jim, baje. Huruf dal, bade. Nah, seperti itu. Makanya qalqalah untuk sifatnya dia harus cepat sama kuat ya bunda sekalian. Huruf qalqalah itu harus cepat dan kuat. Karena kalau tidak cepat, kalau tidak kuat, itu pasti tidak mantul di makhrajnya. Pasti mantulnya di makhraj yang lain. Nah, itu menjadi masalah nantinya. Qatabu jadin atau baju di toko itu huruf qalqalah. Dah nggak usah saya coret-coret, gampang. Walinu, sekarang huruf lin. Huruf lin itu ada dua, wawun wayaun. Nah, ini ada sakana, ada sukina. Sakana wan fataha qoblahuma. Gampang ya, kalau lin itu gampang. Intinya dia itu ada huruf wawu, huruf ya yang sukun, yang sebelumnya berharokat fathah. Berarti seperti bau, bayi. Nah, gitu ya. Maka harus dibaca lin, lembut. Gak boleh dibaca bau, bayi. Nah, tidak. Karena lin ini guru kami menyebutkan seperti perosotan. Yang namanya perosotan gak ada yang langsung saklek tek ke bawah. Enggak. Tapi dia lembut. Nah, gitu. Bau, bayi. Kalau kita terlalu cepat namanya bukan perosotan, namanya roller coaster. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita yang namanya perosotan kan enggak cepat. Bau, bayi. Nah, liila fi Quraisy. Enggak boleh liila fi Quraisy. Nah, itu tidak lin namanya, tidak lembut. Nah, simple untuk lin. Lanjut. Setelah lin. Nah, wal inhirafu suhiha. Nah, sekarang ada sifat namanya inhiraf. Nah, ini kita akan bahas agak dalam. Inhiraf. Inhiraf suhiha fil lami waro. Jadi inhiraf itu pada dua. Nah, inhiraf ada dua hurufnya, yaitu dua lam sama juga huruf sama huruf ro. Nah, gitu ya. Inhiraf itu dua hurufnya, lam dan ro. Kita bahas sedikit. Nah, inhiraf diambil dari kata inharafa yanharifu inhirafan. Artinya itu belok atau menyimpang. Tidak lurus gitu ya, menyimpang. Oke. Kalau secara istilah itu belok menyimpang, menyimpang ke makhraj yang lain. Menyimpang ke makhraj lain. Dua hurufnya, pertama adalah huruf lam, kedua huruf ro. Saya akan gambarkan ya benar sekalian. Huruf lam, kalau di lidah kita gitu, ini misalkan lidah nih. Nah, ini lidah. Huruf lam yang namanya inhiraf huruf lam itu harus ke sini, ke sisi kanan dan kiri. Saya akan contohkan. Nah, ini ya. Inhiraf huruf lam itu harus ke kanan atau ke kiri. Bal. Nah, jadi melebar gini. Bal huruf lam itu namanya inhiraf.
Harus seperti itu. Karena kalau kita mengandalkan walamu adnaha limuntahaha, huruf lam saja di makhrajnya saja tidak menggunakan sifat inhiraf yang kayak gini, maka bacanya kayak gini. Bal, 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 la, apa? La, lelu, bal. Nggak bisa gitu. Harus ada sifat inhiraf. Yang namanya apa inhiraf tadi? Menyimpang ke makhraj yang lain. Jadi dimekarkan ke kanan dan kiri. Bal, bal, bal. Nah gitu ya. Terlihat ya bunda sekalian. Itu huruf lam. Sedangkan huruf ro agak berbeda dengan huruf lam. Nah kalau huruf ro, nah, itu dia ke depan. Nah sebentar ini kurang kecil. Nah huruf ro itu dia ke depan inhirafnya. Baru. Nah ke depan. Kalau ke belakang berarti gini bacanya. Baru. Baru. Nah, itu susah gitu ya. Tapi ro, ri, ru, baru. Baru. Ro, ri, ru, baru. Nah makanya kalau dua sifat ini bisa didapat juga dengan pola metode banaba dari sobat ngaji. Kalau huruf lam berarti lana lal nalau nuna lina lil nalaini lul nal. Huruf ro rona rona raununa lina rirna raini rurnaru. Seperti itu. Nah, jadi enak kalau pakai pola belajarnya. Dua huruf. Kalau huruf lam dia ke pinggir. Nah tadi ya. Kalau huruf ro dia ke depan. Menyimpangnya itu ke depan. Seperti itu ya benar sekalian ya. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah gampang. Oke. Nah kalau di sini tuh kan inhiraf. Tadi lin kita sudah bahas. Qalqalah sudah bahas. Sofir sudah bahas. Nah ini udah bahas juga. Inhiraf tadi artinya menyimpang. Kalau huruf lam tadi dia mekar gitu ke kiri ke kanan. Kalau huruf ro dia ke depan. Baru. Baru. Seperti itu. Kita lanjutkan. Inhiraf sudah. Wabi takririn ju'il. Imam Jazari menggunakan kata wabi takririn ju'il. Dan ada satu sifat namanya takrir ju'il. Nah maka itu dijadikan kepada huruf ro. Nih. Takrir. Yang ini ya benar sekalian. Nah, takrir. Takrir itu artinya bergetar. Namun yang dimaksud bergetar di sini itu gimana gitu ya. Maka sebenarnya dalam istilah bahasa Arab ada dua. Ada takrir, ada tikror. Kalau takrir itu getarannya lembut. Kalau tikror itu getarannya kasar. Nah gitu ya. Takrir getarannya lembut. Kalau tikror getarannya kasar. Maka kalau membaca huruf ro nggak boleh yang tikror. Getarannya itu kasar. Rori rubar. Nah, rori rubar itu namanya tikror. Getarannya kasar. Harus takrir. Takrir itu getarannya lembut. Rori rubaru. Segitu aja cukup. Gak usah dilebih-lebihkan. Dan takrirnya huruf ro didapatkan ketika apa? Ketika inhirafnya sempurna. Jadi inhiraf dulu baru takrir. Jangan dibalik. Takrir dulu baru inhiraf. Gak bisa. Pasti inhiraf dulu. Setelah inhiraf lalu ke takrir. Baru. Baru. Roriru baru. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu. Lembut, enggak Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu namanya kasar getarannya tikror. Tapi harus takrir. Satu huruf saja yaitu huruf ro. Seperti itu. Nah, huruf ro. Sip. Lanjut. Terakhir. Walid tafashishinu. Ada satu sifat nama sifat tafashi. Pada huruf shin. Apa itu artinya tafashi? Tafashi secara arti kalau di sini menyebar angin dalam mulut. Ingat, dalam mulut bukan luar mulut. Nah, yang sering disalah artikan tafashi itu menyebar angin, udah aja gitu ya. Padahal yang benar adalah intisyarul fammi atau intisyarul hawa fil fam. Menyebarnya angin dalam mulut sehingga membaca huruf shin gak boleh keluar. Nah ini kan tafashi ini hurufnya huruf shin. Nah shin yang ada titiknya 3. Maka bacanya gak boleh sha, shi,
khusyu, itu keluar. Maka ketika membaca ta'awud atau isti'adzah pun gak boleh a'udzu billahi minasya. Nah, itu terlalu keluar. Tapi tafasyi itu menyebarnya angin hanya di dalam mulut saja. A'udzu billahi minasyaiton. Cukup segitu. Minasyaiton. Enggak usah itu terlalu keluar gitu ya. Tafasyi itu cukup di dalam saja. Minasyaitonir rajim. Seperti itu. Itu sifat tafasyi yang ada pada huruf shin. Terakhir. Terakhir. Dhan istatil. Huruf dhad itu ada satu sifat namanya istatil, panjangkanlah atau istitolah. Nah, habis setelah ini. Istitolah itu artinya apa? Memanjang. Apa yang dipanjangkan? Istitolah. Sekarang bahas istitolah. Secara definisi dia tadi memanjang. Secara bahasa memanjang gitu ya. Memanjang. Secara istilahi artinya itu apa? Memanjangnya suara di makhrajnya. Memanjangnya suara di makhrajnya, yaitu di huruf dhad. Di mana sih makhraj huruf dhad? Huruf dhad wal dhadu min hafatihi idzbaliya lalrasa min aisara aw yumnaha. Kalau kita lihat yang 3D-nya. Kita lihat yang versi 3D-nya, huruf dhad itu di sini sekalian. Nah, huruf dhad itu di sini. Sini. Di pinggir lidah. Maka yang namanya istitolah itu memanjang dari depan ke belakang. Ketika tasydid biasanya atau ketika dia sukun. Huruf dhad bal walallin. Jadi ada au. Tapi jangan terlalu panjang. Walallah itu terlalu lama juga. Jadi simple aja. Ada gitu ya, tidak diada-adakan. Kalau diada-adakan walallah itu berlebihan. Tapi walallin, walallah, bal, bil, bul. Itu namanya istitolah atau memanjangnya suara di makhrajnya. Dan ini pada satu huruf saja, yaitu huruf dhad. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini. Nah, memanjangnya makhraj sama saja sebenarnya. Memanjangnya makhraj, memanjangnya suara di makhraj sama saja. Nah, yang jelas tadi istitolah itu berarti memanjangnya huruf dhad. Seperti itu ya benar sekali. Bisa dipahami insyaallah ya untuk istitolah. Nah, itu kalau kita bahas secara matan, coret-coretnya kayak gini ya benar sekalian, masya Allah ya. Sifatuha jahrun warikhun mustafir mulfatihun. Masya Allah, lebih seru sebenarnya kalau coret-coret. Tapi kalau yang mau simpan ya benar sekalian ada di modul makhraj sobat ngaji. Nah ini definisi sifatul huruf ada pembagiannya, namun di sini tidak menambahkan sifat aridoh. Karena itu kan pembelajarannya ada di tahsin sebenarnya. Jadi tidak di makhraj. Kalau makhraj pembagiannya beda. Kalau saya tadi membahas lebih banyak lagi dan saya juga tadi memberitahukan kepada ibunda sekalian bahwasanya yang namanya sifat aridoh yang ini tadi 11 itu ada di Tuhfatul Atfal. Makanya selain belajar matan muqaddimah jazariyahnya, ibunda sekalian jangan lupa belajar juga matan Tuhfatul Atfalnya. Insyaallah ya, niatkan harus sampai bisa belajar jazariyah sama Tuhfatul Atfal. Apalagi dapat syahadahnya, dapat sanadnya, lebih keren ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada kita semua dan pemahaman untuk mempelajari setiap matan-matan klasik dalam ilmu tajwid. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan, saya akan kembalikan ke Teh Syifa untuk sesi tanya jawab. Teh Syifa silakan. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk materinya, Masya Allah ya, cukup
bermanfaat sekali dan juga banyak sekali nih yang bisa kita dapat Pak Ustadz ya. Baik Bapak Ibu semua, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai materi pada pagi hari ini, boleh ya. Kami utamakan bagi Bapak Ibu yang menggunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu ya. Boleh nih, nanti di sana di fitur Zoom-nya ada emoticon icon. Nah, itu bisa diklik untuk Bapak Ibu raise hand ya. Baik, di sini juga kami bantu utamakan yang on cam ya seperti biasa. Di sini kita panggil ada Ibu Baik ya. Ibu Baik, silakan Ibu Baik. Jika mau bertanya boleh nih, silakan di-on-kan untuk mikrofonnya Ibu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari, Ustaz. Sampai bingung. Nah, untuk saking banyaknya, mungkin kita bisa mempelajari satu-satu, mungkin mempraktekkan per huruf gitu. Oke. Mungkin rekamannya ada nanti ya, Ustaz. Oke, insya Allah. Ada insya Allah Ibu. Iya, ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Saya terlambat masuk tadi. Mungkin ini saja, Ustaz. Masya Allah. Amin. Oke. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Ibu Haja Baik Mutiara. Masya Allah, ini orang Lombok banget ya, namanya Baik Bu ya, betul ya. Nah, saya punya teman namanya Baik Ajeng. Kalau laki-laki tuh Lalu ya Bu ya. Kalau Lalu. di Lombok itu baik, bukan baik. Oh, Baik. Masya Lombok Allah. ya, di Lombok. Iya, Masya Allah, betul. Baik. Saya Baik, punya teman soalnya baik, ya. di Lombok tuh Baik Ajeng sama adiknya tuh Lalu Kalau yang Rifki. laki Lalu ya. Nah, itu kan tuh betul ya, Masya Allah. Oke, nah tadi pertanyaannya apakah kita harus pelajari satu-satu dan gimana-gimana. Sebenarnya Alhamdulillah benar sekalian, salah satunya Sobat Ngaji pun memfasilitasi pembelajaran itu semua gitu, adanya di kelas makhraj. Namun yang perlu dicermati sebenarnya Ibu Baik, jadi yang sifat-sifat seperti ini memang harus dipelajari satu-satu dan langsung diamalkan atau ditalakikan. Makanya perlu guru. Nah, kalau di kelas akbar gini, nah itu Masya Allah banyak gitu ya orangnya. Jadi ya kalau bisa bertalaki dengan guru pada pembelajaran makhraj. Apalagi tadi kan kita ada sifat betul banyak gitu ya. Sampai Masya Allah ternyata sebanyak ini, sedalam ini huruf di dalam Al-Quran, sifat-sifatnya, maka ya tadi harus kita talakikan. Kalau Ya, pelajaran Alhamdulillah. ini masuk kelas mana dia, Ustaz? Gimana Bu? Masuk kelas mana? Kalau per di huruf Sobat Ngaji ada kelas makhraj. yang Cuman itu privat masuk kelas mana? kelas makhraj sebenarnya. Namun nanti akan dijelaskan teknis untuk kelas makhraj itu masuknya gimana dan kayak gimana tuh ada. Nah, tapi itu nanti insya Allah akan diinformasikan oleh admin sebenarnya. Tapi ada kelas makhrajnya, ada, tenang saja. Insya Allah Sobat Ngaji memberikan yang terbaik kepada umat, apalagi umat sudah memberikan terbaik kepada kita berupa fasilitas seperti ini ya Bunda sekalian. Ini dari umat ya, dari Bunda sekalian. Kami Masya Allah sangat-sangat berterima kasih, makanya support atau bukan bantuan ya, support sebenarnya. Support dari Bunda sekalian itu sangat berharga bagi kami karena ya melahirkan studio seperti ini yang suaranya sangat jelas, visualnya bisa digini-gini. Masya Allah, keren ya, canggih. Kayak di TV saya tuh ngajarnya. Masya Allah. Seperti itu Ibu Baik Mutiara, Masya Allah. Semoga nanti diberikan rezeki bisa bergabung di kelas-kelas private yang lainnya ya. Oke. Seperti itu Tashifa, silakan yang lainnya. Baik, syukran Ustadz. Dan kita lanjutkan kembali ya. Kita mau coba pertanyaan kepada Ikhwan ya. Tadi ada Bapak Jajang. Silakan Bapak Jajang. Ada Bapak Jajang? Dari Kota Sukabumi, Pak Jajang, silakan Pak Jajang untuk di-on-kan mikrofonnya jika ingin bertanya, silakan. Ya, ini saya baca di chatnya ada link forum absen ya.
Saja, Assalamualaikum. Iya betul Pak Jajang. Ah, itu saya baru ngisi sekarang, dari kemarin hadir, apa nggak apa-apa? Oh iya iya iya. Masya Allah sip. Boleh nggak apa-apa diisi sekarang saja kalau absensi. Emang tiap 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 kegiatan ada forumnya, Ustaz? Ada chatnya, ada chatnya, ada formnya insya Allah. Jadi sebenarnya satu kali pun sudah selesai boleh absen, tapi kalau mau 4 kali absen boleh juga gitu. Gitu Pak. Itu aja. Oh itu aja insya Allah. Baik baik, Oke, syukran baik. syukran. Terima kasih Pak Jajang ya untuk formnya ada di kolom komentarnya baik itu absensinya, lalu ada link pendaftaran kelas privat dan juga informasi infak donasinya juga ya. Dan terakhir mungkinnya Pak Ustadz ya untuk pertanyaannya. Boleh ya untuk terakhir di sini kita mau panggil nama Ibu Ibu Hairmina. Silakan Ibu Hairmina yang sudah fitur raise hand-nya dan juga on cam-nya silakan Ibu ya. Oke, makasih, syukran, Ustaz. Begini, mohon maaf tadi tidak sempat mengikuti materinya, padahal materinya bagus sekali. Saya juga mengajar, jadi ya pas waktunya. Jadi saya ikuti sedikit saja, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa ada materinya yang dikirimkan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, termasuk pelafalan itu huruf ra. Terus terang kalau saya dengar pelafalan huruf ra itu kayak orang cadel ya. Sedangkan kalau saya ini huruf ra-nya enggak tahu huruf ra. Saya orang Sulawesi ya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Saya tahu dari beda dialek lidahnya cara Sulawesi ngomongnya. Saya dengan tahu. beda Siapa? Sulawesi dengan orang Jawa. Ya. Jadi saya tidak tahu yang bagaimana yang tadi saya sudah mau praktek setelah Ustaz jelaskan ra atau ra. Oke. Oke, saya izin menjawab dulu ya. Yang menjadi permasalahan huruf ro barangkali Ibu Hermina ya. Ya, iya. Oke, sebenarnya saya tuh bukan agak ya. Saya kenal dengan beberapa orang Sulawesi, dan saya juga pernah ke sana gitu Bu ya. Masya Allah, ke daerah Makassar, ke daerah Pinrang, ke Goa waktu itu. Nah, Sulawesi Selatan tapi ya. Dan memang yang saya dapati dari peserta-peserta saya orang Sulawesi, pertama, Masya Allah, karena mungkin tradisi dari sana ya, huruf ro itu ada beberapa orang yang menyebutkan ra, benar nggak Bu? Iya. Nah, Masya Allah, unik ya, unik. Bagi saya unik, karena itu mungkin dialek cara berbicara mungkin di awalnya ra, tapi ketika diluruskan bisa, alhamdulillah. Yang pertama itu, yang kedua, yang saya dapati dari bacaan Ibu Hermina itu ro-nya, coba gimana Bu? Rori rubar. Nah, itu secara getaran sudah lembut, namun yang perlu ditingkatkan adalah sifat tafkhimnya. Tafkhim itu datang dari apa? Datang dari pangkal lidah yang agak dinaikkan, didorong. Ro, liru, seperti itu. Coba. Jadi kalau gitu. Jadi kalau dikatakan seperti orang cadel, bahkan saya punya teman, nah Ibu sekalian, saya punya teman anak kiai beliau, tapi ngomong cadel. R tuh nggak bisa Subhanallah, ketika baca Quran ro-nya fasih. Nah itu kerennya Al-Quran. Malah ketika baca Quran ro-nya tuh paling enak dibanding teman-teman yang lain. Nah, teman saya itu namanya Isa Abdullah. Beliau tuh bagus banget huruf ro-nya. Padahal kalau ngomong cadel, tapi baca Quran enak ro-nya. Nah itu, jadi kalau dikatakan seperti orang cadel, tidak banget seperti orang cadel, namun getarannya ada. Tapi orang cadel punya kelebihan di situ, gitu ya. Di huruf ro-nya enak jadinya, karena sudah terbiasa dengan getaran yang lembut. R-nya tuh tidak seperti kita. R. Nah kalau orang yang tadi kan R. Nah itu sama ro tuh dekat, baru seperti itu. Insya Allah seperti Ibu Hermina. Saya selama ini ra, begitu, ra. Salah ya Ustaz? Ra. Nah, itu secara baca sudah benar Bu, sudah benar. Getarannya nggak terlalu banyak, nggak ro, tapi ro. Tinggal yang ditingkatkan adalah tafkhimnya di situ. Oke. Dengan nih Ustaz, dengan huruf za. Huruf za. Yang mana itu za?
Yang ada Zo, titiknya. iya yang ada tiangnya. Oke, Zo, dha. zo atau zo. Nah, dha itu, nah sebenarnya huruf dha itu dia tidak ada sangkut pautnya dengan bibir. Yang pertama. Oh ya, ndak monyong ya. Tidak monyong. Jadi huruf-huruf isti'ala itu gini ya tadi ya. Nah, huruf Ya. dha gini itu mau dia harokat apapun selain dia harokat dhammah nggak boleh monyong. Lu itu baru boleh. Kalau fathah nggak boleh dha. Zo, Dha nggak boleh. Tapi dha. zo, Nah, dia zo, disempurnakan zo. dalam dua sifat yaitu isti'ala dan juga itbaq. Yang mana kalau ada dua sifat yang nempel pada satu huruf ini, maka termasuk huruf yang aqwal huruf. Huruf yang paling kuat ketebalannya. Maka dha itu tebalnya itu tebal banget gitu. Zo, Wawilu bau seperti itu. zo. Nah, yang ibu baca itu sudah ada isti'alanya, tapi itbaqnya belum. Nah, itbaq itu Itbaq yang bagaimana itu, Ustaz? itbaq itu suaranya ke atasin coba Bu. Wawilu bau Ibu Harimina coba. Bal. Nah, wi coba. Bal. Nah, itu tinggal itbaqnya. Kalau itbaq pasti gini suaranya. Wawilu wi. Lu bau. Bal. Nah, udah lumayan. Tinggal diasah lagi itu, Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, sip. Cukup Insya Allah Tasyifa ya. Insya Allah Bu Harmina ya. Ustaz. Kebetulan Oke. saya ngajar Quran hadis, Ustaz. Jadi Oh, Masya Allah. betul-betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Mabruk. Semoga materi-materi ini bermanfaat bagi Ibu, apalagi saya yakin diajarkan lagi kepada para muridnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallah Ustaz, syukran jazilan Ustaz. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak Ibu dan juga penjelasan dari Ustadz tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Alhamdulillah juga materi bisa kita dapat dengan baik dan juga bermanfaat insya Allah. Dan Alhamdulillah juga sudah tepat di jam 19:42 ya. Insya Allah nanti kita akan sambung di jam 1 siang Bapak Ibu semua ya. Dan mungkin pada pagi hari ini kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Barangkali dari Ustadz Aziz, barangkali ada yang mau ditanyakan. Afwan, maksudnya ada yang mau disampaikan kepada kita semua nih Pak Ustadz untuk motivasinya. Oke, Masya Allah. Syukran Tasyifa waktunya. Baik, Ibu Naskah rahmakumullah, sebagai penutup dari saya yang jelas, belajar makharijul huruf, belajar sifatul huruf itu tidak ada waktu yang harus kita gapai dalam instan, nggak ada. Pembelajaran apapun, baik saja belajar merangkak, baik saja belajar jalan itu ada prosesnya. Nah, kita ini orang dewasa kadang-kadang pengen apa-apa tuh instan. Padahal kita mau masak mie instan aja ada prosesnya ya sekalian. Harus dibuka dulu, airnya harus dimasak dulu. Itu namanya mie instan. Namanya instan, tapi nggak bisa langsung dimakan sama plastik, nggak bisa. Ada proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Apalagi kita belajar ilmu Al-Quran. Mau itu makhraj, mau itu tajwid, sifat dan lain-lain. Perlahan-lahan tapi continue. Perlahan-lahan tapi continue. Jadi terus menerus, jangan sampai ketika udah mentok aja, misalkan tadi huruf dha ini. Huruf dha saya udah nggak bisa lah, itbaq tuh saya nggak bisa. Itu kalau kita berbicara seperti itu, maka Allah Ta'ala apakah tidak akan mengijabah? Gitu ya. Saya itbaq tuh nggak bisa, isti'alah tuh susah. Apakah Allah Ta'ala tidak akan mensusahkan dia dengan isti'alah, dengan itbaq? Hati-hati dengan ucapan kita ya benar sekalian. Apalagi di bulan Ramadan ini, jaga ucapan. Kalau bisa yang positif kita keluarkan. Afirmasi baik. Ya Allah, saya pengen huruf dha, meskipun ini ada halangan, saya pengen bisa ya Allah. Insya Allah Allah Ta'ala mudahkan. Doa gitu ya. Kuatkan dengan doa setiap pembelajaran apapun. Karena kita manusia ini adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya, tidak punya upaya, kekuatan apapun kecuali milik Allah Ta'ala. Maka kita sandarkan kepada kepada zat. Kita sandarkan kepada zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa segalanya. Seperti itu ya. Barakallahu fikum ya sekalian, terus menerus belajar Quran sampai akhir hayat.
Tapi jangan sampai kita fokus pada bacaan saja. Kita fokuskan bacaan dan juga pemahaman gitu ya. Jangan sampai kita terus menerus di tajwid. Tapi kita kaji juga tafsirnya. Karena barangkali dengan dua sisi inilah kita akan mendapatkan pemahaman yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Kita tajwidnya bisa, tafsirnya juga bisa. Jadi jangan sampai kita tafsir terus tajwid enggak. Atau tajwid terus tafsir enggak. Harus seimbang antara pemahaman dan juga bacaan. Barakallahu fikum wa sekalian. Semoga Allah Ta'ala mudahkan selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan lagi ke Teh Syifa, silahkan. Masya Allah, syukran Pak Ustadz untuk motivasinya bagi kita semua ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, tidak hanya untuk Syifa saja, tapi untuk kita semua di sini. Dan juga kita jangan haus untuk tetap terus belajar ya Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Ya, insya Allah nanti di jam 1 siang bisa bergabung kembali di jadwal tahfiz makomatnya. Terima kasih banyak Ustadz Ari, Ustadz Aziz dan juga Bapak Ibu semua yang sudah pada hadir pada pagi hari ini. Mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, sama-sama kami akhiri, mohon izin kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Syifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.